Pemprov Lampung meminta umat muslim menggelar sholat Id di rumah. Polisi bubarkan ajang balap liar di Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemprov Lampung mengeluarkan surat edaran untuk sholat Id di rumah. Surat edaran ini dikeluarkan mengingat pandemi COVID-19 masih belum bisa dikendalikan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan surat edaran untuk sholat Id di rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah tidak mengizinkan sholat Id di masjid maupun di lapangan terbuka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sengaja gue nyuruh. Pemerintah terus berupaya menekan angka kasus COVID-19. Salah satunya dengan merancang keputusan bersama dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung menyepakati tidak mengizinkan sholat Id di masjid atau di lapangan terbuka. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan keputusan bersama itu guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya klaster baru. Berdasarkan surat edaran Menteri Agama, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di daerah-daerah yang penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan. Namun, untuk Provinsi Lampung, Gubernur menyatakan sebaiknya sholat Id di rumah saja. Apalagi, Lampung sangat rawan penyebaran wabah tersebut karena menjadi pintu masuk Pulau Sumatera. Mengikuti lebih kurang 3 minggu ini fluktuatif kenaikan yang terkonfirmasi, kemudian kabupatennya berubah-ubah. Nah, sehingga dinamis fluktuatif ini akibat daripada kunjungan-kunjungan masyarakat. Sehingga ada kesepakatan bahwa mengamankan, menyelamatkan rakyat itu wajib hukumnya. Melaksanakan sholat Idul Fitri itu sunnah. Nah, oleh karena itu saya akan mengambil keputusan bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Tidak harus kita selenggarakan di tempat-tempat yang bisa menimbulkan klaster baru. Arinal juga menyatakan akan segera membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan sholat Id. Warga diminta tidak melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung bersama MUI dan Kemenak menyepakati sholat Idul Fitri tidak diizinkan di masjid dan lapangan terbuka. Keputusan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya klaster baru. Apalagi saat ini Bandar Lampung masuk zona oranye, padahal sebelumnya zona kuning. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, seluruh bupati dan wali kota Lampung menyepakati pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak diizinkan di masjid atau lapangan terbuka. Wali Kota Eva Dwiana menyatakan keputusan tersebut menindaklanjuti kesepakatan bersama seluruh kepala daerah di Lampung yang juga telah ditandatangani Gubernur Arinal Junaidi. Wali Kota juga meminta masyarakat untuk memahami keputusan tersebut, apalagi saat ini Bandar Lampung kembali masuk zona orange, padahal sebelumnya berada di zona kuning. Masyarakat diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan sholat Id di rumah saja. Bicara di koran juga, dan kemarin kita rapat koordinasi seluruh kepala daerah seluruh Provinsi Lampung dengan
dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, ya Ketua DPR itu memutuskan bahwa kita Provinsi Lampung ditiadakannya sholat Id di lapangan-lapangan terbuka, tapi kita mengadakan sholat Id di rumahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan dilakukan seperti ini, kita semuanya untuk ibadah, terutama Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jangan disalahartikan. Kalau kita semuanya sudah normal kembali, sudah baik kembali, insya Allah yang terbaik buat kita semuanya. Eva juga meminta keputusan pelaksanaan sholat Id di rumah tidak disalahartikan. Keputusan tersebut untuk kebagian warga di tengah pandemi COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tidak hanya membentuk Satgas COVID-19 hingga ke tingkat RT dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Wali Kota juga akan sidak untuk memantau penerapan protokol kesehatan di pasar, mal, dan tempat lainnya. Pemkot Bandar Lampung siap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Bahkan sebelum adanya PPKM, Wali Kota selaku Ketua Satgas COVID-19 sudah memperkuat kembali Satgas COVID-19 yang ada di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Selain membentuk Satgas sampai tingkat RT, ia juga akan mengawasi pasar, mal, atau tempat usaha lainnya. Pemkot menargetkan Bandar Lampung akan memasuki zona hijau. Pemerintah kota sudah berusaha maksimal mungkin. Apalagi pemerintah provinsi juga memberikan support yang luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan bukan hanya Bandar Lampung saja, tapi kabupaten kota juga bisa cepat untuk penanganan COVID dan kita masuk zona hijau secepatnya. Apakah akan mengatur jam-jam untuk seperti di mall? Kalau itu tidak. Seperti ini aja, cuman kita tetap keliling, kayak kemarin kan udah keliling-keliling pasar, dan alhamdulillah di situ kayak pasar sudah membentuk satgas untuk pasarnya masing-masing. Nah mudah-mudahan dengan kita lihat petugas-petugas yang ada di daerahnya masing-masing seperti pasar ya, udah itu mal-mal itu, insya Allah. Sebelum PPKM berskala mikro, pemberlakuan jam operasional usaha tetap seperti imbauan sebelumnya, yakni pusat perbelanjaan atau pasar swalayan, mal, dan pasar modern tutup pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jam operasional restoran, kafe, karaoke, biliar, pedagang pinggir jalan, dan hiburan lainnya tutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Lampung bertambah lagi 81 orang, sehingga total 15.566 orang per 25 April 2021. Sedangkan pasien positif yang sembuh bertambah 61 orang dan pasien yang meninggal dunia bertambah 1 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, total kasus positif 15.566 orang, pasien sembuh 13.881 orang, dan pasien meninggal dunia 846 orang. Angka kesembuhan pasien positif sebesar 89,18%, sedangkan angka kematian atau sebesar 5,43%. Dari 15 kabupaten kota, terdapat 12 kabupaten kota berada di zona orange, yang berarti daerah dengan risiko kasus sedang. Sedangkan sisanya 3 daerah berada di zona kuning atau daerah dengan risiko kenaikan kasus rendah. Tidak terdapat daerah zona merah atau risiko kenaikan kasus tinggi, dan zona hijau yang berarti tidak terdampak COVID-19. Sementara 2 pekan terakhir, angka reproduksi efektif COVID-19 di Lampung masih berfluktuasi antara 0,19 sampai 1,10 berada di atas angka 1, yang berarti pandemi belum sepenuhnya terkendali. Mengenai ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Lampung, total tempat tidur yang disediakan sebanyak 918 unit.
Di antaranya sudah ditempati pasien positif COVID-19 sebanyak 504 tempat kasur. Sisa tempat tidur yang belum terpakai 414 buah. Dalam 3 bulan terakhir sejak awal Januari 2021, kasus aktif COVID-19 di Lampung mengalami tren penurunan atau melanda grafik kurva Y. Namun pada pertengahan April 2021 terjadi kenaikan kasus di atas 100 orang per hari. Setelah 4 hari, kasus aktif COVID-19 di Lampung kembali menurun. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Polisi bubarkan ajang balap liar di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ajang arena balap liar saat sahur di Jalan Raya Bandar Lampung dibubarkan polisi. Puluhan remaja yang merupakan peserta taruhan balap liar kocar-kacir saat mengetahui kedatangan aparat. Puluhan remaja ini kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian saat membubarkan arena ajang balap liar di Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Sejumlah remaja melarikan diri, polisi berhasil mengamankan belasan orang remaja yang diduga sebagai peserta balap liar. Bahkan tak sedikit para remaja balap liar meninggalkan sepeda motornya lantaran takut diamankan petugas kepolisian. Para remaja peserta balap liar berikut sepeda motornya ini kemudian dibawa petugas ke kantor polisi sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi ajang balap liar sudah dilakukan sejak sebulan terakhir. Para remaja ini biasa melakukan balap liar sebagai ajang taruhan antar sesama komunitas sepeda motor. Ironisnya, para remaja ini menjadikan jalan raya yang banyak dilalui warga sebagai arena balap liar saat waktu sahur. Balapan apa? Balapan liar. Balapan liar? Iya. Memang sudah sering kamu balapan di situ? Iya, sering. Taruhan atau gimana? Taruhan. Taruhan? Iya. Balapan di situ taruhan? Iya. Sesama kawan atau kayak mana itu? Antar lawan ya bukan antar bengkel gitu, Pak. Udah berapa kali kamu balapan di situ? Baru 4. 4 kali? Iya. Belasan remaja peserta balap liar ini diperiksa di kantor kepolisian sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Polisi juga menyita belasan sepeda motor yang diduga kuat digunakan untuk bertaruh balap liar. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ancaman buaya muara di pantai Saumil, Kota Agung Barat, Tanggamus masih berlangsung. Meski terjaring oleh nelayan payang, hewan ini kembali terlepas dan kembali ke muara pantai. Buaya sama payang, wow gede. Dalam rekaman amatir terlihat jika nelayan payang asal Pekon Banding Agung, Kota Agung Barat berhasil menjaring buaya. Hewan sepanjang 3 meter ini terjaring saat nelayan mencari ikan di perairan Laut Saumil. Buaya muara tersangkut di jaring nelayan hingga ditarik ke pinggir pantai. Tapi hewan ini dapat melepaskan diri dari jaring ikan dengan cara merobek di bagian jaring ikan. Kejadian seperti ini lebih dari 3 kali terjadi. Mengingat pantai Saumil, Wonosobo dan sekitarnya sering menjadi lokasi buaya berdiam diri. Di tahun 2021 ini sudah 9 kali buaya muara pantai Saumil menyerang warga yang beraktivitas di Sungai Semaka. Jaring nelayan tapi bisa lepas lagi nyobek jaringnya itu. Ya sekitar panjangnya kurang lebih 4 meter. Ya di daerah sini. Sini. Pas di pantai Saumil itu sering kali tapi lepas semua.
tapi merobek jaringnya itu. Kalau di sininya yang digigit buaya itu sudah 5 kali yang di daerah Sumilnya aja. Sekarang akhirnya masyarakat yang di sini yang beraktivitas di Pantai Sumil mencari rebon atau ebi itu akhirnya ya katakan mati total, lumpuh. BKSDA Lampung sudah beberapa kali terjun ke Pantai Saumil untuk menangkap predator tersebut. Nelayan dan warga khawatir akan keberadaan buaya dan mengganggu aktivitas warga. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Hortikultura Lampung untuk meluaskan lahan pertanian, penambahan luas lahan untuk meningkatkan produk pertanian di Lampung Selatan. Permintaan ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2020 dari fraksi PDIP Rosdiana. Rosdiana menyarankan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura memperluas lahan pertanian. Perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Adanya upaya perluasan lahan pertanian, itu tolong dijadikan catatan. Selanjutnya, mapping yang tepat Pak, tentang pemberian bantuan subsidi pupuk dan alat pertanian. Itu ada kawan-kawan dari Pansus ini ya, jadi bukan hanya di Seragi saja yang membutuhkan, tapi di kecamatan lain juga membutuhkan itu. Mungkin itu saja, Pak. Selain memperluas lahan pertanian, Pansus LKPJ juga meminta Pemkab untuk menyediakan pupuk bagi petani yang membutuhkan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang gurihnya kemplang yang menjadi oleh-oleh khas Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung memang memiliki banyak panganan khas yang terkenal hingga keluar daerah. Salah satunya adalah kemplang. Makanan khas dengan cita rasa gurih ini bahkan menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap wisatawan yang datang ke provinsi ini. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemplang adalah kerupuk khas dari Lampung, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Meski tidak hanya ditemukan di Lampung, kemplang kini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari provinsi ini. Sebagai penganan, kemplang memiliki keunikan. Cita rasa makanan ini khas, gurih, dan bebas dari minyak. Maklum saja, untuk mematangkannya, kemplang dibakar di atas bara api, bukan digoreng dengan minyak. Untuk mendapatkannya sekarang tidaklah sulit. Banyak tempat yang menjual kemplang, baik dalam kondisi mentah ataupun sudah matang. Salah satu sentra kemplang yang dapat dikunjungi adalah Dusun Kelaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sejumlah warga di dusun ini bekerja sebagai perajin kemplang. Salah satunya adalah Sulistiono. Sejak 2009, pria ini telah mengembangkan usaha kerupuk kemplang. Proses pembuatan kemplang terbilang mudah. Pertama, bahan baku seperti sagu, telur,
ikan, dan penyedap rasa dicampur hingga kalis. Kemudian, adonan digiling dengan mesin hingga tipis dan rata. Adonan yang sudah digiling ini dicetak, lalu dikukus. Kerupuk yang sudah dikukus lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lamanya penjemuran berkisar antara 3 hingga 4 hari. Terakhir, kerupuk kemplang dipanggang dengan menggunakan arang. Ya untuk penjualan, untuk pemasaran gitu kayaknya kalau di Baba itu memang dominan untuk kemplang itu. Karena kemplang itu dominan di tempat keramaian. Omset yang didapat dalam 1 bulan sekitar berapa nih, Pak? Kalau 1 bulan sekitar 30 sampai 35 itu omset. Keberadaan usaha ini tidak hanya menguntungkan sang pemilik, namun juga warga setempat. Sedikitnya ada 25 warga di sekitar tempat tinggal Sulistyo bekerja kepadanya. Mereka bekerja sebagai penjemur kemplang, pemanggang kemplang, hingga pengemas kemplang. Upah yang didapatkan mereka cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Mbak kerja di sini, Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Mbak selama kerja di sini, pemilik usaha ini enak nggak dengan pekerjanya? Enak. Mbak diupah berapa sehari? 20.000. 20.000. Membantu nggak kebutuhan rumah tangga? Membantu. Selain memasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kerupuk kemplang produksi Sulistyo ini juga menjadi langganan untuk oleh-oleh. Kemplang hasil olahannya dibanderol Rp5.000 per bungkus kecil. Sedangkan untuk ukuran kantong besar dihargai lebih dari Rp100.000 per kantongnya. Kelezatan kemplang produksi warga Dusun Kelaten ini terkenal hingga keluar daerah. Biasanya, kemplang dimakan dengan sambal atau juga dengan cuka. Rasanya mantap, dijamin akan membuat ketagihan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.